Oke bene, masih di Mea Culpa. Hari ini saya mau membahas satu tema, gereja dan manipulasi spiritual. Saya tidak tahu apakah kita pernah terpikir untuk menjadikan ini sebagai tema untuk dipikirkan bersama. Bahwa dalam gereja terjadi manipulasi dalam konteks spiritualitas kita. Dalam bahasa yang sederhana, orang dibodoh-bodohi dengan memanfaatkan kebutuhan-kebutuhan spiritual yang dimiliki oleh setiap orang. Itu bahasa sederhananya. Nah, orang yang mau datang ke gereja karena memiliki kerinduan, kehausan untuk merawat hidup rohaninya. Dan ada yang memanfaatkan situasi ini dengan mencoba memanfaatkan kerinduan umat untuk memenuhi kebutuhan rohani, supaya dari sana memperoleh keuntungan, supaya dari sana memperoleh kepuasan. Entah itu mengambil harta atau mengambil kuasa supaya diikuti oleh banyak orang, atau supaya bisa memimpin, mengelola satu organisasi yang lebih besar. Dikatakan mendirikan gereja, dipakai terminologi gereja, padahal sebenarnya ingin mengendalikan lebih banyak orang. Inilah kekuasaan itu, salah satu manifestasinya. Dan ketika mencari-cari ini, saya menemukan ada 3 buku yang saya pikir kita masing-masing bisa membacanya supaya ditemukan isinya yang lebih dalam. Yang saya sampaikan ini hanya pengantar saja. Dari judulnya kita bisa menemukan ide yang mereka tawarkan. Misalnya satu buku dari Saliba berjudul Spiritual Abuse in the Church. Bayangkan ada juga pelecehan spiritual atau penyimpangan spiritual atau pemanfaatan spiritual di dalam gereja itu sendiri. Tetapi harus kita garis bawahi, di sini gereja berarti satu kelompok. Bukan sebagai tubuh Kristus. Sebab kalau kita maknai sebagai tubuh Kristus, tidak ada yang buruk di sana. Tetapi ketika menyangkut satu kelompok yang menyerupai komunitas orang Kristen yang mau mencari Allah dengan tekun, ini di sini ada tabrakan makna antara satu komunitas yang benar-benar tubuh Kristus dengan yang menyerupai tetapi ingin mengambil keuntungan dari sana. Spiritual abuse in the church, recognizing and escaping spiritual manipulation, manipulasi spiritual, and false spiritual authority within the church. Cukup panjang judulnya, tetapi setiap kata saya pikir mewakili ide yang sedang kita bahas ini. Ada manipulasi dalam konteks hidup spiritual dan berlangsung di dalam gereja. Kiranya kita pun tetap melihat, jangan-jangan saya sedang dimanipulasi nih. Jangan-jangan ada orang yang manipulatif, yang menipu-nipu saya, menokoh-nokohi, mengerjai saya berdasarkan apa yang sedang saya butuhkan. Mudah-mudahan terang ide yang saya sedang mau sampaikan. Tetap berjaga atas situasi yang sedang kita alami di gereja. Ada juga buku lain dari Androth. Judulnya Churches That Abuse. Gereja-gereja yang memanfaatkan. Tentu sekali lagi kita harus berhati-hati memaknai apa artinya gereja di sini ya. Jangan-jangan ini hanya kelompok-kelompok yang memakai baju rohani. Buku lain judulnya ini The Kingdom of the Cults. Yang membawa kegiatan-kegiatan sebagai kultus, penyembahan yang kalau kita pakai terminologi kultus itu tidak selalu terarah pada yang ilahi. Karena bentuk penyembahan kepada yang sesat pun bisa juga dipakai istilah kultus. Oke, apa yang dikatakan di sini? Mengapa bisa terjadi manipulasi ini? Manipulasi spiritual. Pertama, bahwa ada orang yang berkumpul di sana
yang bisa dieksploitasi. Nah, kita-kita ini yang naif, yang atau kita pakai polos, istilah polos kita pakai, ingin memuaskan hidup rohani kita, kita berkumpul di satu komunitas, oke. Tetapi kita harus tetap waspada, jangan-jangan kita sedang dieksploitasi dengan memanfaatkan kehausan yang kita miliki. Mengeksploitasi kebutuhan spiritual setiap individu untuk tujuan yang tidak bermoral atau egois. Tujuannya ini pun seringkali disamarkan. Tujuannya supaya kamu bahagia, supaya kamu menemukan kelepasan, menemukan hidup baru katanya. Tetapi tunggu dulu, jangan-jangan ada kebutuhan atau tujuan lain yang menunggangi. Fenomena ini dapat berupa penyalahgunaan kekuasaan. Kalau sudah ada perintah-perintah, anjuran-anjuran yang mengikat secara spiritual ya. Kamu lakukan ini supaya kamu bahagia, supaya kamu dekat pada kerajaan Allah katanya. Lalu apa yang kita lakukan itu? Coba dicermati. Mengumpulkan sesuatu demi kepentingan siapa? Juga bisa berupa penyebaran doktrin yang menghasilkan ketergantungan. Ketergantungan, kita menjadi semakin terikat dan kita takut untuk lepas dari sana. Karena ada ancaman-ancaman metafisik. Nanti kamu tak masuk surga. Nanti hidupmu tak bahagia. Nanti celaka kamu dan keturunanmu. Terminologi-terminologi semacam ini bisa dimanfaatkan untuk mengeksploitasi dan untuk mengindoktrinasi. Atau pemanfaatan ketakutan. Kita memiliki rasa takut, ini bisa menjadi kekuatan, tetapi juga bisa menjadi celah, satu ruang di mana orang bisa masuk dan mengendalikan kita. Dan kerentanan emosional. Kita memiliki kerentanan ini juga. Kadang justru dalam kerapuhan kita mencari Tuhan. Oke. Dalam pencarian kita, jangan-jangan kita salah tempat untuk mencari Dia. Kita pergi kepada orang-orang yang abusif. Itu tadi kan. Bukannya kita semakin merasa lega, tetapi makin dimanfaatkan dan tanpa sadar dirugikan. Nah, pelakunya ini adalah orang yang menyalahgunakan kekuasaannya, yang tampak bagi kita memiliki seolah-olah karisma untuk mengendalikan kita. Karena itu tadi dia sudah mengendalikan ketakutan kita, perasaan kita, dan kehausan kita. Dan bersamaan dengan itu muncul tadi doktrin-doktrin yang memengaruhi kita itu. Yang membujuk kita untuk yakin dan ketergantungan. Nah, saya pikir ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk tetap berdaya kritis. Nah, apa solusinya? Perlu pendidikan yang benar tentang hidup rohani yang sedang kita dalami. Benarkah Allah yang kita kenali itu demikian mengancam, demikian menakutkan? Jangan-jangan kita sudah di-abused sekali lagi. Nah, perlu keterbukaan dan transparansi dari pihak kita, juga dari orang lain. Dari pihak gereja yang kita ikuti. Terbuka bagaimana perkembangan dalam hidup rohani. Apa keinginan, apa kerinduan, apa tujuan dari perkumpulan ini. Harus tahu juga. Transparansi dalam hal finansialnya juga bisa. Kecuali kamu dari kemurahan hatimu, kamu memberikan untuk, katakanlah orang tertentu, dan memang bukan untuk karitas, dalam arti kamu berikan ini sebagai ungkapan terima kasihmu. Oke, itu bukan untuk diaudit, tetapi katakanlah kamu berikan ini untuk membantu orang miskin, bisa juga ditanya, benarkah sudah sampai
bantuan ini atau tidak. Contoh. Nah, perlu pelatihan dan bimbingan juga kepada pemimpin komunitas ini, juga kepada setiap orang dalam berupa pelatihan pendidikan kursus yang tadi saya katakan. Dan harus dibangun sistem yang kuat. Tidak berdiri sendiri satu komunitas ini. Sebab bila berdiri sendiri, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menjaga baik ajaran juga sistemnya, maka rentan terjadi manipulasi. Tentang ini ada juga buku-buku yang ditawarkan di sini. Van Vonderen, The Subtle Power of Spiritual Abuse. Oh, ini tadi sudah kita bahas. Forward, Toxic Faith. Ada Toxic Faith. Understanding and Overcoming Religious Addiction. Koenig, Handbook of Religion and Health. Tentang bagaimana agama itu juga membimbing kita pada kesehatan spiritual, jasmani, mental, saling terkait satu dengan yang lain. Semoga berguna video ini dan Tuhan memberkati kita dalam komunitas kita untuk terus rindu mencari Dia. Kembali ke gereja yang mula-mula spiritualitasnya yang dihidupi di masa sekarang.